Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, alhamdulillah. Sekarang kita berada di hari kedua atau ketiga? Malam ketiga. Malam ketiga. Oh iya, malam ketiga. Tapi kalau harinya hari kedua ya, kalau muhadharah mah. Masih di daurah Duat se-Jabodetabek dan ana dikejutkan dengan orang yang di samping ana ini. Jadi ini adalah santri ana dulu. Jadi ana sebelum ke Aroyah sempat menjadi musyrif di pesantren Anaba Cianjur. Dan waktu itu antum masih kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, ana musyrif di situ mungkin sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengahan. Atau 3 bulan kurang lebih. Nah, setelah itu baru lanjut ke Aroyah. Ya, Nah, Masya Allah, dan ini adalah waktu itu santri yang paling soleh. Jadi paling diingat. Dan sekarang antum udah jadi musyrif ya. Alhamdulillah. So, kenalan dulu atau kenalan? Iya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Ana Suryana. Asal dari Cianjur. Alhamdulillah Ana bisa bertemu sama beliau sudah selama 6 tahun. 6 tahun ya ada ya. Ya. Sejak keluar dari musyrif di SMP Islam Anaba. Ya. Sangat rindulah pokoknya. Masya Allah. Nah, berarti antum jadi musyrif itu udah setahun lebih lah ya. Banyak ilmu yang ana dapatkan gitu dari Ustadz Deswara ya, sampai sekarang masih melekat itu, ingat. Apa yang melekatnya? Ya, salah satunya ketika di kelas belajar fiil, fa'il dan maf'ul, cara harokat, mana yang nasab, mana rofa ya. Mana yang majrur seperti itu ya kan. Dan ketika SMP itu di usia-usia itu begitu mudah gitu untuk belajar, untuk mengingat karena tidak banyak pikiran dan lain sebagainya gitu. Cuman ingatnya main belajar gitu. Iya. Kalau sekarang nggak ada mainnya atau masih ada mainnya? Sekarang main dikurangin, belajar dan banyak pikiran dan lainnya. Masya Allah. Antum di muhadharah Syekh bisa memahami berapa persen yang antum pahami? Ya, ana sebenarnya sih 30%-an. Ya, insya Allah. Karena dari pengucapannya kan lidah orang Arab asli itu seperti Syekh Mahir ini kan. Cara penyampaiannya cepat, terus beliau itu pakai kosakata yang muradif. Muradif. Ya. Apa itu? Qoada seperti koada kan asalnya jalasa seperti itu. Nah, ceritanya antum bisa ke daurah Duatnya gimana? Cerita ana bisa ke sini sangat mengharukan. Ya, mengharukan. Gimana ceritanya? Jadi ketika di perjalanan jauh, terus naik motor kan gak boleh pakai mobil kan, kesini harus pakai motor. Gak boleh gak boleh naik mobil, harus pakai motor kesini. Ya, karena kendalanya lahar parkir ya. Otomatis kan perjuangannya kalau pakai motor itu lebih capek daripada naik mobil gitu ya. Oh, antum tuh naik motor ya berdua ya? Naik motor berdua. Iya. Gantian tuh? Gantian. Terus? Di perjalanan ya ada hujan, menepi dulu, gak hujan-hujanan aja? Iya, enggak. Terus ada banjir juga itu di jalan sampai menggenang gitu. Akhirnya sampai kecipratan air lah. Tas itu kan di belakang gitu. Nah, awal antum tahu daurah ini dari siapa? Dari grup Mudaris. Mudaris Anaba. Siapa yang mau ikut ya silakan daftar.
Nah itu anak yang pertama kali ngisi gitu. Masya Allah. Langsung pas muka langsung ada gitu. Dan memang dari Anaba berdua aja. Oh iya. Antum sama Ustadz siapa? Ustadz Rizky Ibnu Alex. Nah, antum sekarang di Anaba dulu, terus SMA juga di Anaba, jadi musyrif juga di Anaba. Iya. Selama pengalaman SMP, SMA, musyrif, suka dukanya apa? Suka duka lebih ke mental sih. Ya, yang terkena itu tekanan mental. Kalau fisik gak terlalu. Pasti ada rasanya ingin keluar dari pondok. Terus? Ingin pindah ke pondok lain. Ya, yang bebas gitu. Karena kalau ketika kita di dalam pondok, kita pasti merasakan yang di luar itu lebih enak, lebih bagus. Tapi pas ketika kita keluar, oh ternyata di pondok lain itu ada yang lebih tidak enak daripada pondok kita gitu. Jadi ya Ana coba istiqomah dulu di satu pondok ini. Ada salah satu ustadz yang menasihati Ana, katanya seperti sebuah pohon katanya, masabata nabata kan. Siapa yang menetap maka dia akan tumbuh katanya. Makanya anak terus-terusan berusaha supaya bagaimanapun caranya harus lulus 6 tahun selama di pesantren Anaba Cianjur. Ya, entah itu dengan anak melakukan kebaikan, anak coba mencari motivasi gitu. Anak cuma pokok yang penting anak lulus lah di situ ya. Walaupun anak 6 tahun bukan berarti anak gak pernah melakukan beberapa pelanggaran gitu. Ada saja seperti kabur pernah gitu, ketahuan ke warnet terus direndam jam 1 sampai jam 2 itu kan. Direndam di mana? Di kolam. Ada kolam tuh? Ada. Balong, ada ikannya nggak? Ada ikannya. Aduh, direndam jam 1 sampai jam 2 hukuman. Sampai jam 2. Gara-gara kabur. Gara-gara kabur ke warnet. Oh iya gitu pengalaman ya. Kabur ke warnet, ya direndam sisa kepala aja gitu yang muncul. Kelas berapa tuh? Kelas berapa? Itu kelas 5. Kelas 2 SMA. Iya. Kalau pesantrennya kelas 5. Berarti kelas 11 SMA. Iya. Nah, kalau waktu jadi musyrif gimana suka dukanya? Suka dukanya ya pasti kan anak pertama itu dipanggil ustadz. Dipanggil ustadz. Yaitu lebih ke sukanya ada dan tidak sukanya karena anak merasa ilmu anak masih kurang gitu kan. Tapi dipanggil ustadz sama banyak santri gitu, bahkan adik kelas yang asalnya manggil al-akh atau kak gitu. Tapi banyak yang manggil ustadz gitu. Padahal kan sebenarnya anak tuh tidak mau gitu dipanggil ustadz, cuman ya mudah-mudahan itu bisa jadi doalah dari mereka gitu. Mudah-mudahan anak jadi ustadz sungguhan gitu. Gimana cara antum menghadapi pelanggaran santri? Pelanggaran santri yang anak tindak lanjuti sesuai SOP yang ada di pesantren gitu. Itu anak berusaha untuk profesional gitu kan. Iya. Karena itu sebuah amanah juga kan. Betul. Oh iya. Jadi beda ya penanganan musyrif yang memang tadinya soleh sama penanganan musyrif yang pernah melanggar. Kalau musyrif yang pernah melanggar, antum misalnya pernah kabur, antum akan tahu jalan
bagaimana caranya santri kabur kan. Ya, Jadi antum bakal tahu, oh ini jalan anak dulu dipakai sama santri ini, pasti antum gampang tahu gitu. Iya, dan sekarang itu sudah banyak santri-santri yang anak tahu ketika kabur ya. Iya. Pokoknya anak kalau misalkan anak tidak tahu ya anak gak bakal cari tahu gitu. Anak gak suka cari-cari kesalahan. Tapi ketika anak tahu ada sebuah kesalahan santri kabur ketika di absen malam tidak hadir, ya karena itu amanah pasti anak cari gitu. Tapi kalau anak tidak tahu, anak gak suka gitu cari-cari kesalahan. Dan antum pasti nyarinya mudah karena antum pengalaman. Karena pengalaman. Bahkan ada yang anak tuh udah tahu, wah ini waktu Persib Bandung lawan Persija. Iya. Wah, santri anak khususnya asrama anak tuh ada yang hilang 2 orang gitu. Anak terus cari keluar, terus anak nemuin di sebuah warung yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari pondok gitu kan, belaan-belaan jalan gitu jauh. Karena dulu anak pernah ke situ, ya anak sudah keliling-keliling, ternyata penasaran gitu ke tempat itu, ya alhamdulillah ketemu. Iya, ketemu. Ya itu karena awalnya itu ketika di absen malam tidak ada gitu. Kalau tidak ketahuan sama anak gak bakal nyari gitu, gak bakal nyari kesalahan. Cuma karena tiba-tiba tahu aja baru gitu, pasti ada tindak lanjut. Oh iya, jadi begitu ya ikhwan, kita banyak nih mengambil pelajaran. Jadi anak ya, namanya anak. Ya, ismuhu anak. Pertama istiqomah. Jadi SMP-nya di satu pesantren, SMA-nya di situ juga, jadi musyrif di situ juga. Jadi konsisten, walaupun ya goyah-goyah dikit ya, dan itu menjadi pengalaman. Kemudian kena hukuman, terus sekarang jadi yang menghukum, yang jadi bisa tahu celah santri ini bakal kemana nih karena dia pengalaman. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu keunggulan juga. Salah satu keunggulan juga antum sebagai musyrif pernah pengalaman seperti itu, dan antum bisa tegakkan kepada santri antum. Dan memang ya kalau kita mendengar yang namanya pesantren, ya ada yang nakal, ada yang lain-lain sebagainya, itu bisa dibilang banyak pesantren menemukan yang seperti itu, asal nakalnya masih tetap dalam koridor, artinya tidak melanggar syariat. Karena itu kalau kita dengar nakal, kita misalnya sebagai guru di pesantren atau sebagai pengajar, saat kita melihat santri nakal, coba kita melihat santri itu dengan pandangan rahmat. Artinya gini, baguslah dia nakal di pesantren daripada nakal di luar pesantren. Kalau dia nakal di luar pesantren, bisa jadi lebih nakal daripada ini. Emang nakal di pesantren senakal apa sih? Misalnya beberapa jam kabur, terus balik lagi kan gitu. Tapi coba gimana kalau anak yang namanya anak nakal di luar pesantren? Kita tidak menginginkan itu. Jadi saat kita melihat santri yang nakal di dalam pesantren, ya kita tegakkan hukuman, tegakkan nasihat, sambil kita melihat dia santri itu dengan mata rahmat. Sekarang pesan buat santri-santri antum yang mungkin nanti kalau udah lulus nih, lihat ini video nih. Untuk santri ya, pesannya ya, ketika setelah lulus nanti ya, anggap saja ya, pesantren itu ya seperti ya, panggung sandiwara ya. Ketika ustadznya marah-marah ya, menasihati antum, itu bukan marah, sebetulnya bukan marah karena benci gitu, tapi karena memang sayang gitu. Jadi bersandiwara lah, seperti panggung sandiwara. Jadi jangan sampai ketika lulus nanti menyimpan sebuah rasa dendam gitu. Saya mendendam sama ustadz ini. Dulu waktu di pesantren paling galak misalkan ya. Sama teman juga ya. Kalau misalkan pernah punya musuh, bahkan ketika lulus masih
bermusuhan gitu. Anggaplah ketika di pesantren itu ya panggung sandiwara ya. Kalau yang buruknya ya ketika lulus ya dibuang saja ya. Untuk yang masih mondok nih santri, sekarang fokus saja menuntut ilmu syar'i, belajar bersungguh-sungguh di pesantren, ikuti semua kegiatan ya. Usahakan ya jangan sampai alpa atau absen tidak hadir. Yang biasa sakit-sakitan gitu kan, biasanya kan ya pokoknya mah kalau tidak sakit beneran, kalau masih kuat mah ikut kegiatan ikut gitu ya. Ya, jangan yang penting itulah, jangan berpikiran saya jadi apa nanti ketika lulus ya. Jangan. Sekarang mah fokus aja untuk belajar ya, bersungguh-sungguh di pesantren ya. Nanti ketika sudah lulus ya harus dibuktikan ya, bahwa saya ini ya bukan siapa-siapa ya, tapi siapa-siapa tahu siapa saya gitu ya. Ya. Intinya menjadi orang yang sukses ya. Sukses di dunia maupun di akhirat gitu kan. Nah, itulah kawan-kawan bincang-bincang anak dengan anak. Bincang-bincang anak dengan anak ini adalah salah satu dari hasil kerinduan kami bertemu langsung bikin video, sharing sedikit bersama teman-teman. Silahkan diambil hal yang baiknya dan yang buruknya jangan dicontoh. Jadi bagaimana suka duka menjadi musyrik, terus mungkin ada para santri yang mudah-mudahan termotivasi. Itu saja, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.